Malaysia dibuat heboh saat lihat skuad timnas Indonesia panggilan Sintayong untuk lawan Brunei Darussalam. Kisah tragis Pieter Wuille bikin ranking FIFA timnas Indonesia turun 58 peringkat hingga cetak sejarah buruk di Piala AFF. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Media Malaysia dibuat heboh saat lihat skuad timnas Indonesia panggilan Sintayong untuk lawan Brunei Darussalam. Pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 12 Oktober 2023 di Jakarta. Sintayong akan menjadi juru taktik skuad Garuda. Timnas Indonesia asuhan Sintayong tadinya akan menjalani pertandingan di Stadion Jakabaring Palembang. Namun akibat masih pekatnya asap akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Palembang membuat udara di sana tidak aman untuk pemain sehingga pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dipindahkan ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dimanapun tempat pertandingannya, Sintayong tetap memiliki target utama untuk membawa Timnas Indonesia mengalahkan Brunei. Untuk leg kedua akan berlangsung di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah pada 17 Oktober 2023. Ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026 lewat kualifikasi zona Asia. Sehingga tak heran jika pertandingan timnas Indonesia versus Brunei menjadi sorotan masyarakat di negeri ini. Termasuk ketika 25 nama pemain timnas Indonesia yang akan dimainkan Sintayong dalam laga melawan Brunei mulai diumumkan. Ternyata bukan cuma masyarakat Indonesia yang heboh, media Malaysia Makan Bola pun ikut memberitakan daftar pemain timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Brunei nanti. Di antara nama pemain yang diboyong Sintayong, Jordi Amat dan Yansi Sayuri awalnya ikut masuk rombongan. Akan tetapi cedera yang dialami keduanya membuat mereka tidak jadi masuk skuad Sintayong, namun tetap akan memberi dukungan kepada timnas Indonesia melalui bangku penonton. Sintayong sendiri sudah siapkan pemain pengganti yaitu Farudin Arianto, Zaki Ashraf, dan Hoki Caraka. Media Malaysia Makan Bola memberitakan bahwa untuk mengalahkan Brunei Darussalam, Sintayong memanggil pula pemain-pemain timnas Indonesia yang sedang berada di luar negeri seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam hingga Marcelino Ferdinand. Tak disangka Makan Bola sampai memantau reaksi supporter timnas Indonesia yang mereka bilang heboh setelah melihat daftar 25 pemain yang akan dimainkan melawan Brunei. Menurut Makan Bola, para supporter terpantau senang dengan pilihan pemain yang dipilih oleh Sintayong. Kisah tragis Pieter Wuille bikin ranking FIFA timnas Indonesia turun 58 peringkat hingga cetak sejarah buruk di Piala AFF. Kisah tragis Pieter Wuille bikin ranking FIFA timnas Indonesia turun 58 peringkat hingga cetak sejarah buruk di Piala AFF akan diulas pada channel ini. Sebelum melatih timnas Indonesia, juru taktik asal Inggris itu lebih dulu menukangi timnas Thailand dari 1 Juli 1998 hingga 31 Desember 2003. Selama periode tersebut, Pieter Wuille sukses membawa timnas Thailand menjuarai Piala AFF 2000 dan 2002 hingga merebut medali emas SEA Games 2001. Setelah 5 tahun menangani pasukan Gajah Perang, Pieter Wuille hijrah ke tanah air untuk melatih timnas Indonesia per 1 Januari 2004 hingga 18 Januari 2007. Ketika awal Pieter Wuille menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, skuad Garuda masih menempati ranking 91 dunia per Januari 2004. Namun kehadiran juru taktik kelahiran Birmingham itu nyatanya membuat ranking timnas Indonesia justru turun.
Hal itu bermula ketika Peter Withe gagal bawa timnas Indonesia menang di final Piala AFF 2004, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia hingga fase grup Piala AFF 2007. Bergabung kualifikasi Piala Dunia 2006, agenda resmi FIFA, maka ranking FIFA timnas Indonesia merosot tajam saat ditukani Peter Withe. Sejak Peter Withe melatih pada Januari 2004 ke Januari 2007, timnas Indonesia turun 58 tingkat, yaitu dari peringkat 91 ke 149 dunia menurut data FIFA. Padahal sebelum kehadiran Peter Withe pada periode 1998 hingga 2003, timnas Indonesia sejatinya konsisten berada di posisi 100 besar dunia. Bahkan timnas Indonesia pernah menempati ranking 76 dunia pada September 1998 atau yang terbaik sepanjang sejarah. Bukan hanya ranking FIFA timnas Indonesia saja yang turun drastis, Peter Withe juga membawa skuad Garuda cetak sejarah buruk di Piala AFF. Untuk pertama kalinya, timnas Indonesia gagal lolos dari fase grup alias babak pertama Piala AFF pada edisi tahun 2007. Akibatnya Peter Withe dipecat dari pekerjaannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada 18 Januari 2007. Padahal pada turnamen Piala AFF edisi sebelumnya berhasil dimenangkan Peter Withe bersama Thailand pada 2000 dan 2002. Setelah itu mereka kemudian menjadi runner-up bersama Indonesia pada tahun 2004.